mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau telah memberkati kami. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus, Engkau berkati kami. Engkau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar kami menjadi anak-anak-Mu yang mengerti firman-Mu, dan juga kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua masih ingat kan? Bulan ini kita belajar tentang kasih. Nah, kalau minggu lalu adik-adik masih ingat gak kita belajar tentang apa? Ayo. Nah, minggu lalu itu kita belajar tentang mengasihi musuh. Nah, minggu ini kita juga masih belajar tentang kasih. Tapi kasih terhadap Tuhan dan juga sesama. Oke, nah adik-adik semua, kita buka Alkitab ya. Kita buka Alkitab di Lukas pasal 10 ayat ke-27. Nah, adik-adik buka dulu ya, dicari dulu gimana tuh Lukas. Kalau belum ketemu, belum bisa tahu, minta tolong sama kakak ya, atau sama papa mama. Nah, kakak tungguin ya, dibuka dulu di Lukas pasal 10 ayat 27. Nah, kayaknya sekarang udah ketemu semua ya. Nah, kita baca bersama-sama ya di Lukas pasal 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di ayat ini kita tuh belajar dua hal, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Nah, di sini dia tuh nulis tentang mengasihi Tuhan itu ada 4 poin. Jadi mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, dan segenap akal budi kita. Jadi mengasihi Tuhan itu dengan semua yang kita punya. Gak cuma hati kita aja deh yang mengasihi Tuhan, kekuatan kita gak kita kasih untuk mengasihi Tuhan. Gak bisa seperti itu. Nah, mungkin adik-adik bertanya ya, mengasihi Tuhan itu kalau dengan segenap hati itu seperti apa ya? Nah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu, kita tuh mengasihi Tuhan itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Kita tuh nggak mengasihi Allah lain selain Tuhan. Jadi Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita ya. Kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan setulus-tulusnya, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu yang kedua, dengan segenap jiwamu. Nah, kita itu punya pikiran, punya kehendak, punya perasaan juga. Nah, kita juga harus mengasihi Tuhan dengan hal-hal seperti itu yang kita punya, dengan perasaan kita, dengan pemikiran kita, dengan kehendak kita juga. Kita juga harus, hati kita itu juga harus meneladani Tuhan yang penuh kasih, yang penuh dengan kepedulian, seperti itu. Dan yang ketiga itu dengan segenap kekuatanmu. Nah, kita itu diberikan kekuatan sama Tuhan untuk bernyanyi, untuk memasak, untuk berkata-kata, untuk menceritakan sesuatu seperti kakak sekarang menyampaikan firman Tuhan sama kalian, juga untuk mengobrol dengan teman-teman, untuk membuat prakarya, untuk berolahraga. Kita tuh dikasih kekuatan untuk melakukan berbagai hal, berbagai aktivitas. Nah, kita juga salah satunya tuh dikasih kekuatan untuk bernyanyi. Nah, kita bisa menggunakan kekuatan kita untuk bernyanyi, untuk berbicara, kekuatan kita untuk melakukan hal-hal yang kita suka untuk mewujudkan cinta kita sama Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan. Contohnya kan kita bernyanyi, dengan bernyanyi kita memuji Tuhan. Nah, itu tuh salah satu contoh cara kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Lalu selanjutnya adalah mengasihi Tuhan dengan akal budi. Nah, akal budi itu apa ya? Nah, akal budi itu adalah sebuah anugerah sama Tuhan yang diberikan untuk kita itu membuat berbagai hal seperti di teknologi, di bisnis, di seni. Nah, kita bisa menggunakan itu untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Melalui hal-hal ini kita menunjukkan
kasih kita, cinta kita sama Tuhan. Nah, gimana caranya? Contohnya, kalau di bidang seni kan dikasih akal budi di bidang seni. Nah, kita itu bikin lagu, kayak lagu pujian penyembahan sama Tuhan, buat memuji Tuhan, bermain musik, kita bermain musik untuk memuji Tuhan, untuk menunjukkan kasih kita sama Tuhan, seperti itu. Nah, kenapa sih kita itu harus mengasihi Tuhan gitu kan? Nah, kita itu kenapa mengasihi Tuhan? Sebenarnya kita mengikuti teladan Tuhan, bahwa Tuhan juga udah mengasihi kita lebih dulu, seperti itu. Tuhan udah menunjukkan kasihnya lebih dulu, lebih besar, lebih banyak kepada kita dengan semua hal yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Dia sudah menunjukkan kasihnya kita kepada kita. Jadi kita juga harus menunjukkan kasih kita sama Tuhan. Nah, poin yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, di dalam judul Alkitab kita ini, judulnya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Nah, kalian pasti pernah dengar cerita tentang orang Samaria, bukan? Nah, kakak ceritain dikit ya, biar kalian ingat lagi. Nah, dalam cerita ini, seorang Samaria ini menolong seseorang. Nah, suatu hari ada seorang ini, dia dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, di tengah jalan dia itu dirampok, dipukulin, ditinggalin gitu aja di pinggir jalan gitu. Jadi coba adik-adik bayangin, dia itu pasti sudah luka-luka, dia juga uangnya nggak ada, udah nggak bisa berjalan, dia pasti penuh darah gitu. Nah, dia ditinggalkan di situ. Nah, suatu saat ada seorang imam nih yang lewat. Imam itu kan yang kerja di gereja tuh, yang kerja di rumah Tuhan, pasti dia bantuin dong. Nah, ternyata imam itu nggak bantuin orang itu, dia cuma lewat aja, dia nggak nolongin sama sekali. Kemudian ada seorang Lewi juga kayaknya Lewi ini bakal bantuin orang itu, ternyata dia cuma lewat, nggak bantuin juga. Nah, terakhir kalinya ada seorang Samaria yang lewat. Nah, orang Samaria ini selalu dianggap buruk oleh orang lain gitu. Mereka tuh selalu berpikiran negatif gitu sama orang Samaria ini. Tapi ternyata orang Samaria itu bantu orang itu. Dia mengangkatnya, membersihkan lukanya, membawanya ke penginapan, merawat dia. Lalu gak cuma itu, dia juga ngasih uang tuh sama orang yang di penginapannya untuk kalau orang ini juga butuh hal-hal lain gitu untuk penyembuhannya gitu. Kurang baik apa coba? Ditolongin, dirawat, dikasih penginapan, dikasih uang lagi. Nah, orang Samaria ini adalah salah satu contoh gimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana contoh kita mengasihi sesama. Nah, orang Samaria ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengasihi sesama. Nah, sesama itu tuh gak harus kayak sesama orang di gereja ini ya. Jadi ini sesamaku. Pokoknya orang Sidoarjo aja, pokoknya itu sesamaku orang Sidoarjo aja. Atau orang yang rambutnya hitam, oke, itu sesamaku. Kalau enggak, orang yang kulitnya gelap atau kulitnya putih, itu sesamaku. No, bukan itu ya. Jadi sesama itu semua, tidak membeda-bedakan orang. Semua yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan kasih kita, yang memerlukan kita harus menolong, kita harus mengasihi. Jadi nggak ada syarat-syaratnya ya, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nggak boleh. Mengasihi orang lain, mengasihi sesama itu harus tidak pandang-pandang siapapun dia. Kita harus mengasihi semuanya seperti Tuhan juga sudah mengasihi kita. Dia nggak melihat seperti apa kita, dari mana kita. Dia mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Nah, demikian firman Tuhan hari ini ya. Adik-adik, semoga mengerti, semoga diberkati. Oke adik-adik, kita siapkan alat dan bahannya ya. Ada gunting, bolpen, isolasi, tali, kertas LVS, sama kertas buffalo. Kalau kalian nggak punya kertas buffalo nggak apa-apa ya, kalian bisa menggunakan kertas LVS aja. Oke, kita ikuti step selanjutnya. Oke, yang pertama-tama kalian siapkan kertas buffalo sama pulpen ya.
kita akan menggambar bentuk awan. Untuk yang pertama, awannya yang besar ya. Seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan menggambar awan lagi tetapi yang berukuran kecil menggunakan kertas HVS. Menggambarnya awan yang kecil sampai berjumlah 5 ya. Setelah digambar, kalian boleh memotong bentuk awan-awannya ini semuanya ya. Oke, kalau sudah selesai, digunting akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kalian bisa menuliskan di awan besar ini dengan menuliskan ayat firman Tuhan hari ini, yaitu di Lukas 10 ayat 27. Kalian juga boleh menuliskan isinya ya. Lalu, yang kertas awan kecil ini kalian bisa mengisi dengan nama-nama yang adik-adik kasihi. Contohnya, kalian mengasihi keluarga. Boleh tuh kalian tulis mama, papa, adik, kakak. Dan juga kalian boleh juga menuliskan teman kalian yang kalian kasihi. Ya, contohnya siapa Grace atau yang lainnya juga boleh kok. Gitu ya. Setelah itu kalian bisa menyiapkan talinya. Lalu dipotong sesuai panjangnya, sesuai kemauan kalian ya. Kalau mau panjang, motongnya juga panjang. Potongnya 3 aja ya, 3 tali gitu. Oke? Setelah itu kalian siapkan isolasi ya untuk merekatkan awan-awannya dengan tali. Contohnya ini ya. Ini akan direkatkan seperti ini. Seperti ini. Begitupun juga yang lainnya. Jadinya akan seperti ini. Kalian bisa tempel awannya yang kecil sesuai selera kalian ya. Pokoknya yang rapi deh. Oke, setelah itu kita akan menempelkan tali ini ke awan yang besar. Jadi nanti gini, nanti belakangnya diisolasi.
Udah jadi deh. Jadinya akan seperti ini ya. Gini. Sudah jadi, kalian boleh tempelkan untuk hiasan di rumah kalian. Misalnya buat di ruang tamu atau di cermin, boleh deh. Terserah kalian. Yang bagus aja. Oke, sudah. Sekian aktivitas hari ini. Halo adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Tuhan berkati juga, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap apapun yang kami lakukan. Tuhan juga memberkati kesehatan kami satu persatu, dan juga berkati orang tua kami, kesehatannya ya Bapak. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. See you.